Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah. Lebih-lebih nikmat kita diberikan kesempatan untuk siam Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima, dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mengajak para jamaah sekalian untuk bersama-sama meneladani tentang min ahdasin khalidatin fi syahri Ramadan. Di antara peristiwa-peristiwa abadi yang terjadi di bulan suci Ramadan, di antaranya adalah peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan peristiwa abadi yang akan menjadi pembawa hidayah, akan menjadi kabar gembira, akan menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fihi anzalallahu subhanahu Qur'anahul khalid liyakuna lil alamina hadiyan wa mubasyiran wa nadhira. Di bulan suci Ramadan, Allah telah menurunkan Al-Quran yang abadi, yang akan menjadi pembawa hidayah, kabar gembira, pemberi peringatan bagi seluruh alam. Karena memang Al-Quran, agama Islam ini Bapak Ibu sekalian, ciri khasnya adalah untuk seluruh alam. Bukan untuk bangsa Arab tok, tapi seluruh alam. Sehingga nggak ada jaminan orang Arab paling bertakwa, ya nggak ada jaminan. Bisa jadi orang Jawa atau orang Wiguna ini yang paling bertakwa. Kenapa? Ya memang karena Quran diturunkan untuk seluruh alam. Sehingga nggak mustahil ada orang non-Arab justru lebih alim dibanding orang-orang Arab. Karena memang Quran itu diperuntukkan untuk seluruh alam semesta. Alhamdulillah. Dan Al-Quran nyata sudah terbukti ini abadi. Sampai sekarang Quran ini masih asli. Tidak kurang satu huruf pun dari zaman Nabi Muhammad asli. Dan sekarang juga sudah dibuktikan oleh penelitian modern bahwa Quran itu asli, sehingga ada para peneliti yang menyatakan andai seluruh kitab suci dibakar semua di seluruh dunia ini, niscaya tidak ada satupun yang bisa menghadirkan kembali kecuali Islam. Kalau Al-Quran yang dibakar
2 hari lagi sudah muncul Quran yang baru. Karena apa? Karena dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang nurunkan Quran dan kami Allah yang menjaganya. Dan ini sudah dibuktikan selama kurang lebih 1400 tahun sampai sekarang Quran masih asli. Banyak orang mau mencoba merusak, menambah, mengurangi, menghilangkan tapi tidak akan pernah berhasil. Karena dijaga oleh Allah. Dan di antara bentuknya Allah menjaga ya, banyaknya para penghafal Quran. Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Bahkan sekarang di negeri kita aja menjadi tren. Para penghafal Quran di mana-mana ada rumah Quran, pondok tahfidz, ada wan juz dan lain sebagainya. Kalau dulu konsumsi orang pesantren, sekarang orang-orang kampus pun berebut menghafal Quran. Dulu anaknya orang desa, sekarang anak-anaknya para profesor, doktor, terpelajar, orang-orang kaya di kota dan di seluruh dunia. Nah, itu mendambakan anaknya menjadi penghafal Quran. Itulah caranya Allah membuktikan bahwa memang dijaga oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu khawatir asal kita memang benar mau meneladani Quran, pasti kita mendapatkan Quran yang asli. Tidak akan bisa dirubah-rubah oleh manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Tujuannya hudal linnas, memberikan hidayah, petunjuk bagi manusia. Jadi bukan untuk orang Islam tok, bagi seluruh manusia. Dan ternyata rahasianya ya memang yang mengambil manfaat Quran bukan orang Islam tok, seluruh manusia. Bahkan kalau kita lihat meminjam perkataan sejarawan ilmu pengetahuan yang bernama Gustave Le Bon dari Prancis, tidak sepercik pun dari peradaban barat yang kita lihat sekarang kecuali percikan dari peradaban Islam. Dia mengambil manfaat dari Quran, intinya termasuk orang-orang barat dan kita lihat sekarang bisa menyelam ke dalam lautan paling dalam, bisa terbang sampai ke bulan, ke Mars, bisa manfaatkan atom, emas, tembaga, perak, bikin handphone, bikin segala macam. Nek diurut-urut-urut, ya ngambil manfaat dari Quran. Tanpa Quran nggak ada semuanya itu. Dan itu diakui sendiri oleh sejarawan ilmu pengetahuan kafir lagi, Prancis. Makanya memang nggak sewajarnya kalau ada orang Islam minder itu nggak sewajar. Sebenarnya ya umat Islam lah ustadzul alam, pemimpin alam, gurunya alam semesta ini. Sepanjang memang orang Islam itu mau meneladani Al-Quran. Dan sampai sekarang masih banyak yang belum terungkap, terekspos Quran itu. Masih sedikit Al-Quran itu. Bahkan ini sendiri aja masih kemajuan yang ada sekarang masih sisa. Sisa dari peradaban yang ada di Baghdad. Yang waktu kita paham bersama di masanya Hulagugan, pasukan Tartar yang menyerang Baghdad, setelah membunuh seluruh umat Islam, dia beralih ke perpustakaan Islam. Kitabnya itu diambil, diuncal nang sungai Tigris sampai hitam pekat karena tinta.
bisa dilewati kuda sungai itu. Nah itu sisa dari peradaban itu kayak gini majunya. Andai itu nggak dibakar, nggak ditaruh di laut, dibuang oleh ulagukan, mungkin 100.000 tahun lebih maju dari sekarang sudah. Dan kalau kita bicara peradaban Islam, ya nggak ada lain ya kecuali dari Al-Quran tersebut. Banyak Quran ini nggak mungkin bisa habis, dikaji nggak mungkin bisa habis. Dikaji ya tambah ngerong, ilmu pengetahuannya tambah ngerong, tambah banyak, tambah dalam, tambah luas. Karena memang kitab suci Al-Quran. Sampai sekarang saya dengar sih tafsir itu sudah ada yang sampai 200 jilid sekarang tafsir itu. Nanti ditafsiri lagi bisa 400 jilid, 1000 jilid, nggak akan pernah habis. Ya memang kalamullah. Ada yang mengambil bahasanya, ada yang mengambil sufinya, sampai yang sufi akhirnya saking sucinya orang bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan di atas laut. Ya inspirasinya dari Quran semua. Ada yang bisa ke Mars, ke bulan, itu semua ya dari Quran. Masing-masing mengambil kecenderungan masing-masing, diteliti, didalami, akhirnya yang menjadi ahli di berbagai disiplin ilmu tersebut. Nah sayangnya di daerah saya itu orang-orang nggak mau mendalami. Cukup khataman Quran, khatam ping piro, khataman lagi khatam ping piro. Mulai saya kecil sampai sekarang bunyinya khatam ping piro. Ya untung timbang nggak mau Quran. Tapi harus paham, gak. Ya kan nggak mau meneladani, nggak mau mendalami. Ya cukup oleh pahala mudah-mudahan diterima. Ya sih lumayan. Walaupun tidak paham dikasih pahala. Tapi sebenarnya Quran ya gak cukup hanya dibaca. Rasulullah gak cukup baca kok. Hudan sebagai pembawa petunjuk. Ya, petunjuk kalau tidak paham mana dapat petunjuk. Jalan menuju masjid Baitul Makmur wiguna. Yang dapat petunjuk siapa? Ya yang paham, yang baca dan paham tulisan itu. Didatangi ketemu. Apabila orang Belanda suruh membaca jalan menuju Masjid Wiguna Baitul Makmur. Orang Belanda ya nggak paham bahasa Indonesia. Ya iso ngelafat notok ono. Ya nggak nyampe ke sini. Untungnya kalau Quran itu walaupun tidak paham dikasih pahala. Tapi sebenarnya tidak cukup. Semua perubahan yang tak singgung tadi itu ya setelah dipahami, diamalkan, maka berubah segala-galanya. Termasuk minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju segala macam cahaya. Wong namanya sebelum Quran turun di dunia gelap gulita. Termasuk di Arab Bapak Ibu sekalian, gelap gulita. Wong ketemu anak sendiri, lahir coer, ditelok ganok manuke, langsung dipendem. Dikubur hidup-hidup langsung malu bapaknya. Masyarakat harus malu punya anak lek wedok. Padahal dia nggak ingat lek dia sendiri lahir dari perempuan. Jahiliannya kayak gitu. Dan di segala segi. Setelah datang Islam menjadi terbaik dalam segala-galanya. Tapi setelah diamalkan Quran itu. Maka kesempatan Ramadan ini kita harus mempunyai cita-cita semangat lebih Bapak Ibu sekalian. Selain kita membaca atam, ya memahami. Syukur ada ustadznya yang paham tafsir. Kalau enggak, ya Alhamdulillah sekarang ada Quran terjemah. Cobalah dimulai selain hataman Quran, ya baca terjemahnya saling bergantian. Setelah baca satu juz, baca terjemahnya satu juz, baca gantian enggak apa-apa. Siapa tahu dengan paham begitu ada satu kalimat, 5 kalimat paham, nyentuh di hati. Bisa sadar temenan, bisa nangis, bisa taubat. Wah itu nanti akan ada perubahan besar sekali.
dalam pribadi maupun dalam masyarakat, dalam bangsa. Saya tidak paham yo, mana bisa begitu. Dicoba ya gitu kan. Selain khataman ya Qur'annya itu mungkin khataman juga terjemahannya kalau nggak paham. Terjemahannya wis dibaca aja wis namanya bukan ustadz, gak usah sampean terangno, engko diterangno salah keterangan bukan ustadz, bukan ulama. Untuk memahami Quran nggak boleh dipahami secara akal, harus mufassir, ahlinya. Karena ada ancaman lek nafsiri Quran dengan akalnya ya siapkan dengan tempat duduknya dengan api neraka kata Rasul. Makanya ya baca terjemahannya gantian itu aja kalau nggak ada ustadznya. Syukur ada ustadznya, ya ada yang bimbing itu. Nggak usah terlalu banyak, sedikit demi sedikit aja. Kalau memang mungkin ya supaya meningkat ya. Mudah-mudahan dengan begitu sekarang terbantu, alhamdulillah banyak yang menerjemahkan Al-Quran. Itu membantu kita yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti, tapi dibaca aja, direnungi, dibaca. Itu dibaca gantian. Mudah-mudahan dengan begitu pemahamannya akan menambah pemahaman, kesadaran, kemudian pengamalan, insya Allah. Wala'alla ajma'u wasfin wa ablagu fi dhari khosa'isil Qur'an. Wa ma rawahu Tirmidzi an Aliyin karramallahu wajha marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mensifati Quran yang lebih menyeluruh, lebih mendalam dalam mengungkapkan keistimewaan Al-Quran itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Aliyin, dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan, dikatakan karramallahu wajhah khusus Imam Ali ini Bapak Ibu sekalian karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Ini hadis marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Kitabullahi ta'ala tabaraka wa ta'ala fihi naba'un min qablikum. Kitab Allah tabaraka wa ta'ala yaitu Al-Quran, fihi di dalamnya naba'un man qablakum. Ada cerita, hikayah, berita tentang orang-orang sebelum kalian semua umat Islam. Kita tahu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kaum dan kaum-kaumnya ya. Termasuk Korun, Namrud, Abraha, Fir'aun, Iblis, dan segalanya. Orang-orang sebelum kita dari mana kita tahu? Ya dari Al-Quran. Wa khabarun ma ba'dakum. Di dalam Al-Quran itu ada kabar yang terjadi setelah kalian semua. Sekarang yang dulu-dulu sudah kita ketahui, yang sekarang sudah kita alami, yang akan datang sudah diberitakan oleh Al-Quran. Bahwa nanti itu ada pemerintahan yang zalim jabbar. Pemerintahan, penguasa yang penuh kezaliman, pengkhianatan, kemunafikan, tega sama rakyatnya, sudah diceritakan lama. Kemudian setelah itu ada pemerintahan yang adil, dipenuhi keadilan seluruh dunia. Itu zamannya Imam Mahdi. Ada nanti zamannya Nabi Isa, Ya'juj, Ma'juj, Dukhon, matahari terbit dari barat,
kemudian ada azab kubur, ada sirat, padang mahsyar, ada surga, ada neraka. Kita tidak tahu semua itu. Seluruh manusia tidak tahu. Oh, nanti akan datang. Tetapi sudah diceritakan. Tinggal kita iman apa enggak. Dan istimewanya, Masya Allah ya. Yang sebelum kita ini semua yang diceritakan Quran sudah terjadi semua. Dan itu akan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita bahwa yang akan datang yang sekarang kita tidak tahu nanti pasti terjadi semua. Termasuk di dalam kuburan. Sekarang yang belum iman ini seluruh dunia. Ketika dimasukkan kuburan semua beriman. Seluruh dunia ini beriman. Sampai wong komunis itu beriman semua ketika udah dimasukkan kuburan. Itu beriman. Bahkan mereka minta dikembalikan ke dunia. Mau beriman dan beramal soleh. Yang baik-baik sama juga minta dikembalikan ke dunia untuk nambah kebaikan. Sehingga kita ini di dunia ternyata ini nikmat agung Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau ditanya orang yang sudah dipendam dikubur mulai zaman Nabi Adam, ternyata disuruh minta cuma satu permintaannya. Ingin dikembalikan ke dunia untuk beriman dan beramal soleh. Maka kesempatan kita untuk hidup ini lebih-lebih di Ramadan. Wah, kita harus benar-benar manfaatkan untuk panen iman dan amal soleh. Sebab nanti kalau udah masuk kuburan ternyata mereka semua menyesal. Yang jelek maupun yang baik nyesal. Kenapa dulu di dunia nggak memperbanyak iman dan amal soleh, berbuat baik. Nah, kita mumpung masih hidup, mari kita gunakan semakin baik. Kalau kita sudah baik, kalau kita masih jelek, gak masalah. Ada pintu taubat, segera bertaubat. Karena apa yang diberitakan termasuk surga neraka itu pasti terjadi. Gak mungkin tidak. Sekarang ada yang percaya, gak percaya. Sekarang ada iman, gak iman. Ketika orang dimasukkan kuburan udah gak ada yang gak iman. Semua iman. Cuma terlambat. Jangankan sudah dimasukkan kuburan, sakaratul maut saja mau tobat sudah ditutup, sudah tidak diterima. Walaupun mau infak, duit, harta benda sebesar gunung Arjuna emas nggak diterima oleh Allah. Allah nggak butuh emas, nggak butuh makanan, nggak butuh buka puasa kok. Nggak butuh semua. Kita infak, sodako, semuanya itu untuk kita sendiri. Semakin banyak ya semakin baik untuk dirinya sendiri. Berbuat baik makin banyak ya makin baik untuk dirinya sendiri. Ini peluang emas bagi kita semua. Makanya kita semua yang kurang baik, kurang sedekah, kurang beramal soleh ya pasti nyesal nanti di kemudian hari. Makanya saya sering terenyuh gitu Pak. Ada orang duitnya sudah banyak tapi kurang terus. Yuk jarang sodako. Yuk gak pernah sedikit pun nyangoni ustadz, ulama. Bangun pondok. Gayo po duit sakmono akeh. Mati ngek ditinggal semua. Padahal coba. Kemudian kolaborasi sama orang yang berilmu ulama. Ayo ustadz bikin pondok. Bikin pondok. Marino ada santri ini jadi ulama sampai kiamat. Dia sampai kiamat akan dapat gerojokan pahala dari dakwah-dakwahnya para ulama tersebut. Saya ketemu dan punya kenalan-kenalan yang sogenya itu nggak tanggung-tanggung, wis triliuner. Tapi tak rasanya itu lapangan saya hidupnya dipanani modeliku eman. Tak rasanya oleh saya ke rumahnya itu koyok makanan aja berharga. Padahal saya itu makan koyok gak berharga udah lama. Itu seringkali lah sampean
kayak berkat atau dapat berkat di mana-mana nggak nyampe ke rumah. Tak kayak no satpam itu rata-rata itu semua yang berkat-berkat dari sampean. Rono pos belenger berkat di rumah wis belenger berkat. Keluarga saya wis bawa ke rumah kan sing mangan wis belenger. Pulang paling kayak no satpam ya tujuannya ya dakwah. Ini orang triliuner tapi koyo nang panganan aja itu sih berharga. Bagaimana mau korban untuk masjid, untuk pondok, untuk dakwah. Ada yang wis ngaji tapi ya belum sampai nyentuh, belum sampai kesadaran. Malah ngomongnya gini, ngomongnya karena jual granit, keramik juga penyuplai pabrik itu bahan bakunya dari 1 meter granit atau keramik katanya itu cuma padi 1000. Mungkin krono ikut jadi eman sodako. Bayang no payu sak meter mek 1000 badine. Lah 1000 ping 1 juta. Atau 1000 ping 10.000 lagune. Itu pun mempunyai 16 cabang, mempunyai gunung itu 5 untuk suplai pabrik granit. Tapi lek gak dibuka kan hati ini ngono yo eman. Oh akrab dengan saya yo apa namanya ya? Ya saya tahu persis. Sama saya simpati. Tapi yo gak mungkin. Ayo Pak, dari pondok bareng. Gak mungkin sih turun nyampe situ kelihatannya itu. Ya tak jarno tapi sedikit demi sedikit. Ya tak gugah. Kalau ulama misalnya minta bantuan Ustadz bangun pondok dari saya kok gak pas kan gitu. Semestinya ya orang kaya itu sendiri untuk dirinya sendiri kolaborasi kemudian sama-sama untung ulamanya sodako dengan ilmunya yang kaya dengan hartanya yang miskin gak punya duit gak punya ilmu ya dengan dukungannya dengan tenaganya mestinya kan gitu dari zaman Rasulullah itu. Semua yang dikabarkan Quran pasti terjadi Bapak Ibu sekalian, maka kita harus nurut Quran. Wa hukmum ma bainakum. Kata Rasulullah di Quran itu adalah ada hukum yang menentukan perselisihan di antara kalian. Atau hukum yang kalian butuhkan. Itu sudah dibahas semuanya dalam Quran. Nggak ada istilahnya, nggak ada hukumnya, nggak ada. Malah saya di Mesir itu sampai ternyuhnya kitab itu kalau ada makrot kutub pameran kitab itu jutaan judul itu bukan ribuan, jutaan judul. Mungkin pameran sebesar Wiguna atau lebih. Lah itu semua itu sumbernya dari Quran yang saya bicara ini kitab-kitab Islam loh. Dari Quran semuanya ini. Makanya kalau mempelajari Quran jadi kitab-kitab Islam nggak akan pernah habis. Dan ironisnya umat Islam inferior sampai sekarang. Disuruh nerapkan syariat Islam mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, ngelawan-ngelawan, nuduh-nuduh, mitnah-mitnah, nolak-nolak terang-terangan. Padahal semua hukum positif yang ada di seluruh dunia, sekarang bahkan yang terbaik di Belanda itu, yang jadi hukum internasional itu, ternyata semuanya ngambil dari Islam, hukum positif itu. Termasuk Belanda dulu. Ngambil hukum positif yang berlaku di Indonesia di Sultan-Sultan itu. Dibawa ke Belanda, ke Eropa. Kalau dulu Eropa ngambil dari Andalus, Cordoba, dari Istanbul, dari Baghdad. Kemudian disetempel atas nama mereka.
nggak diakui. Kemudian umat Islam mengambil hukum dari mereka. Disodori hukum Islam nolak. Umat Islam sendiri nolak. Padahal Allah sendiri mewanti-wanti. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Al-Quran, maka dia orang kafir, zalim, fasik. Terus sampai sekarang itu yang memahami seperti itu ya belum mayoritas. Sehingga sekedar menyebarkan itu aja sih banyak yang nentang. Kalau itu orang munafik, orang kafir, maklum. Nah sekarang orang-orang Islam itu ada yang nentang. Ada orang yang memperjuangkan hukum Islam harus ditentang. Dituduh ekstrim. Padahal Allah nggak ngizinkan. Bukan saja umat Islam mulai zaman Nabi Adam itu bikin hukum sendiri itu nggak diizinkan oleh Allah. Karena memang Allah yang bikin manusia. Allah yang berhak menentukan hukum di antara manusia. Nah sampai sekarang ternyata ya kita tidak menerapkannya. Masih dalam proses perjuangan. Kalau nggak berhasil ya tinggal satu. Nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi turun, gak ikut, ya sesat semua. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Salafi, mau HT, mau PKS, sesat semua lewis gak ngikut Imam Mahdi. Jadi satu nanti nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada PKS, nggak ada Salafi, nggak ada HT, nggak ada semua. Nanti itu umatun wahidah, umat yang satu sama seperti zaman Rasul. Ngikuti Imam Mahdi diterapkan hukum Islam seluruh dunia dan itu nanti jaya, saking jayanya, makmurnya, nggak ada orang yang nerima sodako, nggak ada orang nerima zakat. Kenapa? Ya karena hukum Allah diterapkan. Kenapa sekarang amburadul di seluruh dunia nggak karu-karuan? Ya karena nggak diterapkan hukum Allah. Ya minimal kita paham begitulah, minimal. Ada balik sekarang kita ngotot berjuang, berdakwah, ceramah, berbagai macam malah dituduh. Nggak usah kecil hati. Sebentar lagi kan Imam Mahdi. Semua yang nentang juga hilang semua sebentar lagi. Nggak akan pernah ada yang menang. Allah sudah turun tangan. Artinya yang nggak nurut Allah pasti salah gitu loh. Yang nggak nurut Quran pasti salah. Hanya tunggu waktu kehancurannya itu. Minimal kita paham begitu, kemudian usaha. Untungnya kita kan nggak dituntut hasil. Yang dituntut kan usaha kita itu. Dan nanti nggak berhasil di dunia, dapat pahalanya di akhirat. Jadi pasti untung. Nurut Quran, nurut Allah, berhasil nggak berhasil, untung. Nggak nurut Quran, nggak nurut hukum Allah, berhasil nggak berhasil, untung. Rugi. Nah, karena tidak diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah insyaallah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang beruntung. Tandanya apa? Ya mau ngaji ini. Orang mau ngaji itu Bapak Ibu sekalian itu tandanya kita serius dalam Islam. Lele serius paham nggak paham insyaallah oleh Allah diampuni. Oh memang soal alim itu soal anugerah. Oh mondok lek gak ditakdirno alim masih sampai 20 tahun ya pancet gak iso. Banyak itu di sarang itu dulu itu mondok 15 tahun gak iso apa-apa. Baca kitab takrib aja gak iso. Cuma bagian azan itu bawakit namanya. Mondok lo 15 tahun itu pun di sarang loh. Tempat orang-orang alim di sana. Gak bisa memang takarannya segitu dikasih Allah. Tapi dia sudah insya Allah termasuk orang-orang yang selamat. Mondok itu sudah termasuk sitkunia, niatnya sudah benar pingin paham tuntunan Allah. Nah, itu sudah bisa menjadi bukti nanti di akhirat jadi saksi. Saya serius berislam ya Allah. Mana buktinya? Saya mau mempelajari ayat-ayatmu, Quranmu, hadis Rasulullah, syariatmu. Cuma memang saya gak pakai pinter ya Allah. Engkau yang nakdirkan. Begitu, tapi itu sudah jadi bukti. Orang ngaji seperti ini saya yakin sudah dosa ya semesti. Saya sampai dosa ya semesti. Tapi insya Allah diampuni. Kenapa?
ada tanda serius kita jadi orang Islam. Mana tandanya? Ngaji itu. Wong Quran itu untuk ngajari. Lah kita gak ngaji, ya nggak serius berarti. Islam tok ngono gak mau tahu tuntunan Allah. Kan begitu. Tapi kalau kita ngaji kan itu tanda serius. Itu menjadi saksi bagi kita bahwa kita memang mau Islam temenan, mau paham, mau nurut Allah. Cuma nanti ada salah-salah ya itu gawane menungso. Insya Allah kalau nggak disengaja ya diampuni oleh Allah insya Allah. Wal faslu laisa bil hazl. Quran itu memberikan kepastian, tidak main-main. Ya semua yang di Quran itu isinya benar tok wis. Menurut Quran ya pasti benar. Man tarakau min jabarin qasomahullah. Siapa orang yang meninggalkan Quran dari orang-orang yang sombong karena sombong meninggalkan Quran. Qasomahullah. Pasti Allah akan menghancurkannya. Mau bukti? Ya sampai lihat itu Abu Jahal. Tokohnya ya Abu Jahal itu. Nah Abu Jahal itu orang pertama yang menentang Quran. Gimana nasibnya? Jangankan orang Islam, orang-orang kafir aja benci. Sekarang menjadi tempat wisata di mana orang-orang kafir itu akhirnya banyak masuk Islam, peneliti-peneliti. Kenapa? Sudah 1400 tahun masih busuk baunya. Nah orang Islam tambah muangkel. Nyari mana kuburannya Abu Jahal, dilempari batu. Padahal orangnya wis gak ono loh. Itu salah satu contohnya. Dan semuanya ya seperti itu nasibnya yang menentang Quran. Pada akhirnya. Wa man ibtaghal huda fi ghairi adallallah. Kata Rasulullah, siapa yang mengharapkan hidayah dari selain Al-Quran, pasti Allah akan menyesatkannya. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang paling kokoh. Wa nurul mubin, cahaya Allah yang menerangi. Wa dzikrul hakim, ada zikir mengingat Allah yang bijak. Wa huwallazi la tazighu bil ahwa. Al-Quran itu yang membuat hawa nafsu tidak akan bengkok. Kalau kita mengikuti Quran, hawa nafsu kita pasti lurus. Wala taltabisu bi al-alsina. Ucapan bahasa kata-kata kita itu tidak akan salah kalau mengikuti Quran. Wala tatasya'abu ma'ahul ara' dan juga pendapat-pendapat itu tidak akan bertentangan. Wala yasba'u minhul ulama. Para ulama tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Wala yaminhul atqiya. Orang-orang yang bertakwa tidak akan bosan terhadap Al-Quran. Wala yakhlaku ala kasratir rad. Al-Quran tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah kalah karena banyaknya penentangan. Wala tangkodi ajaibuhu. Quran itu juga tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya, mukjizat-mukjizatnya. Man alima ilmu sabak. Siapa yang paham Al-Quran, maka ilmunya pasti terdepan. Paling alim. Wa man qala bi sodako. Siapa yang berkata dengan Al-Quran pasti benar. Wa man hakama bihi adila. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang mengamalkan Al-Quran pasti diberi pahala. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang mengajak pada Al-Quran pasti diberi hidayah ke jalan yang lurus. Inilah Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Al-Quran yang abadi, yang harus kita renungi bersama, khususnya
di bulan Ramadan ini peluang emas untuk lebih mendekatkan lagi dengan Al-Quran. Tilawatan wa fahman wa amalan. Baik membacanya, memahaminya, maupun mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran, selamat, sukses, dunia akhirat. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagaimana sudah dibuktikan dalam sejarah panjang umat Islam. Sekian, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salahnya, ada kurangnya dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.